Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 11 Juni, kita memperingati Santo Barnabas, Rasul. Riwayat hidup Barnabas dapat ditemukan dalam Kisah Para Rasul. Ia berasal dari Siprus, keturunan bangsa Yahudi dari suku Lewi. Ia bersedia menerima nama baru Barnabas, yang berarti putra penghiburan, yang diberikan para rasul sebagai pengganti nama aslinya Yosef. Ia dikenal luas karena hubungannya dengan Paulus. Barnabaslah yang mengantar Paulus kepada para rasul untuk menceritakan peristiwa penampakan Tuhan pada Paulus di tengah perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen. Dialah yang meyakinkan para rasul tentang kehidupan baru Paulus setelah peristiwa penampakan Tuhan itu. Barnabas juga menjelaskan kepada mereka keberanian Paulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ketika terdengar berita bahwa di Antiokhia sudah banyak orang bertobat dan percaya kepada Yesus, maka para pemimpin di Yerusalem mengutus Barnabas ke sana untuk melayani mereka. Di Antiokhia, Barnabas mengajar umat tentang Kristus yang hidup dan meneguhkan mereka dengan teladan hidupnya yang saleh. Selama berada di sana, ia berhasil menobatkan banyak orang dan selalu meminta mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Setelah itu, ia pergi ke Tarsus untuk menemui Paulus. Setelah bersua dengan Paulus, mereka kembali ke Antiokhia. Suatu ketika, sementara umat Antiokhia beribadat kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus menaungi mereka dan bersabda, "Khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Setelah berpuasa dan berdoa, mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu dan membiarkan keduanya pergi. Dari sana mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka mewartakan sabda Tuhan dalam rumah-rumah ibadat Yahudi. Yohanes Markus membantu mereka. Dalam misi pertama penyebaran Injil di Asia Kecil itu, mereka mempertobatkan banyak orang. Meskipun demikian, mereka pun mengalami banyak penderitaan demi Injil Kristus. Karena umat baru dari bangsa-bangsa bukan Yahudi itu dirisaukan oleh anggota-anggota umat yang dipimpin Yakobus, maka umat Antiokhia mengutus Barnabas dan Paulus ke konsili Yerusalem. Konsili ini menetapkan syarat penerimaan orang kafir ke dalam pangkuan gereja tanpa harus menjalani aturan hukum Taurat. Setelah perkara itu tuntas, Paulus mengajukan usul kepada Barnabas, "Mari kita mengunjungi saudara-saudara di semua kota di mana kita telah menaburkan benih sabda Tuhan untuk melihat keadaan mereka." Barnabas setuju dan ingin mengajak Markus. Namun Paulus menolaknya. Bagi Paulus, kurang baik membawa serta orang yang dahulu telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Hal ini menjadi pangkal perselisihan antara mereka berdua. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus. Barnabas kemudian menemui ajalnya setelah dirajam oleh orang-orang Yahudi di Salamis. Karena karya dan jasanya, Barnabas dimasukkan dalam bilangan para pendiri gereja dan dianggap sebagai seorang rasul. Mungkin Barnabaslah yang menulis surat kepada umat Ibrani yang terdapat dalam kitab suci Perjanjian Baru. Suatu karya pemalsuan oleh seorang Kristen yang murtad menjadi Islam pada abad ke-14 disebut Injil Barnabas, walaupun pasti bukan karya Barnabas.
Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 11 Juni, yakni Santo Barnabas Rasul. Santo Barnabas, doakanlah kami. Tuhan memberkati.